Ribuan bobotoh memadati ruas jalan yang digunakan konvoi Persib juara back-to-back. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan marah saat sidak lahan eks Palaguna Plaza. Seorang cleaning service masjid di Sukabumi berangkat haji atas undangan haji dari Kerajaan Arab Saudi. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Ninda Destiani akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, ribuan bobotoh memadati ruas jalan yang digunakan konvoi skuad Persib Bandung yang menjuarai Liga 1 Indonesia 2024-2025 Minggu pagi kemarin. Bermain di kandang Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Persib Bandung baru mampu menjebol gawang Persis Solo di penghujung babak pertama. Gustavo Franca membuat sisi stadion bergemuruh. Babak kedua memasuki menit 57, Tyrone Delpino menambah keunggulan bagi Maung Bandung. Di menit 79, tuan rumah kembali menjauh. David Da Silva memperlebar skor bagi Maung Bandung menjadi 3-0. Persis Solo sempat mengejar. Di menit 88 eksekusi penalti, Lautaro Beleja menipiskan ketinggalan bagi Laskar Samber Nyawa 1-3. Di masa injuri, Shoyama Moto kembali menipiskan ketinggalan Persis menjadi 2-3. Namun tak mampu menghindarkan Persis Solo dari kekalahan. Menang 3-2, Persib Bandung finish di puncak klasemen dengan nilai 69. Tak hanya meraih back-to-back gelar, Maung Bandung pun berhak rebut tiket AFC Champions League 2 musim depan. Persib Bandung merayakan kemenangan back-to-back Liga 1 Indonesia. Para pemain, pelatih, serta manajemen ungkap musim ini bukan musim yang mudah karena ekspektasi dan harapan yang tinggi. Persib Bandung merayakan back-to-back juara Liga 1 bersama bobotoh di Gedung Sate Kota Bandung. Perayaan diawali dengan konvoi dan ditutup dengan para pemain memamerkan langsung piala juara sambil berinteraksi dengan para bobotoh. Konvoi yang diikuti ribuan bobotoh dari seluruh penjuru Bandung dan Jawa Barat mengubah kota Bandung menjadi lautan biru. Kapten Persib Bandung, Mark Lok, mengaku musim ini adalah musim yang berat. Harapan Persib kembali raih juara atau back-to-back champion setelah juara di tahun lalu menjadi beban yang harus dipikul Pangeran Biru. Meski begitu, semuanya bisa dilalui dengan baik berkat support luar biasa bobotoh. Gelar juara ini ia persembahkan untuk bobotoh. To be honest, speechless. Tapi kita bangga sekali, kita cinta mereka, mereka luar biasa. Hari ini adalah berarti momen kedua. Ya. Persib Bandung menjuarai. Yes. Apa yang dirasakan oleh tim? Tim, ya, saya pikir seperti semua orang yang cinta Bandung, pemain, staff, fans, manajemen, semua bangga. Ini momen tidak mudah, momen sangat berat, tapi kita terwujudkan musim ini. Musim lama, musim berat, tapi ya akhirnya kita lihat eufori seperti ini ya luar biasa. Ada yang mau dilakukan bareng bobotoh nggak di momen kemenangan back-to-back ini? Momen apa? Persib Bandung menutup musim Liga 1 dengan gaya. Selain berhasil merengkuh back-to-back juara, Maung Bandung mempersembahkan kado kemenangan pada perayaan pesta juara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dengan menundukkan Persis Solo 3-2.
Dengan pengawalan ketat pihak kepolisian, antusiasme pendukung Persib Bandung memadati jalur konvoi Persib Juara, dimulai dari Balai Kota Bandung menuju Gedung Sate Minggu pagi kemarin. Rombongan konvoi Persib Juara yang menggunakan 5 kendaraan dipimpin Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Umuh Muhtar dan Kapolda Jawa Barat. Setelah menempuh perjalanan hampir 3 jam, Mark Klok dan kolega tiba di Gedung Sate Bandung untuk menyapa para pendukung Persib yang sudah menunggu sejak pagi. Rayakan kemenangan Persib Bandung yang kembali juara Liga 1, warga di Desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi, Garut, lakukan cukur rambut massal dan potong tumpeng. Keberhasilan Persib kembali menjadi juara Liga 1 musim 2024-2025 dirayakan warga Desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi, Garut, Jawa Barat dengan cara cukur rambut secara massal. Bobotoh Persib yang mayoritas orang tua ini rela menggunduli rambutnya karena sebelumnya sudah bernazar. Bila Persib juara, mereka akan memotong rambutnya sebagai ungkapan kebahagiaan terhadap tim kesayangannya yang disaksikan istrinya masing-masing. Tak hanya potong rambut, mereka pun memotong tumpeng bertuliskan Persib Juara Back to Back yang dipimpin langsung Kepala Desa setempat. Kepala Desa Sukasenang, Iwan Ridwan, bilang cukur massal ini sebagai luapan kegembiraan dari warganya karena Persib juara, terlebih mayoritas warga merupakan bobotoh yang sejak lama mendukung Persib. Persib juara! Sekarang lagi syukuran Persib juara back to back yang keempat. Kenapa ini warga sampai digundulin gitu Pak? Karena bentuknya masyarakat syukuran terhadap kemenangan Persib yang keempat. Alhamdulillah tahun Liga 2024-2025. Alhamdulillah masyarakat di sini sangat antusias terhadap Persib. Hal serupa dikatakan salah satu warga, Echan Monik. Ia rela digunduli rambutnya bersama warga lain karena Persib bisa juara tahun ini dan menjadi kebanggaan bagi dirinya serta masyarakat Jawa Barat. Dalam rangka memperingati kemenangan Persib yang untuk yang keempat kalinya, kita semua warga Kampung Skalakrop, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, ikut senang untuk menyambut pesta kemenangan Persib yang keempat kalinya. Ini inisiatif sendiri atau gimana? Inisiatif dari Bapak Lurah Iwan Ridwan selaku Kades Sukasenang ikut berpartisipasi merayakan kemenangan Persib yang keempat kalinya. Mereka berharap tim Persib Bandung tetap kompak dan mempertahankan gelar juara. Ridwan Mustofa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Wakil Presiden Gibran minta nelayan Indramayu tak menjual rumah huniannya. Informasinya akan hadir selengkapnya usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Jabar. Viral Wali Kota Bandung Muhammad Farhan marah saat menyidak lahan eks Palaguna Plaza. Lahan cagar budaya yang berada di pusat kota tersebut terlihat kumuh dan banyak sampah. Aksi marah-marah Wali Kota Bandung Muhammad Farhan viral. Diketahui saat itu dirinya tengah melakukan sidak atau inspeksi mendadak ke lahan bekas Palaguna Plaza yang berlokasi tepat di seberang alun-alun Kota Bandung. Lahan tersebut terlihat penuh sampah, gerobak jualan, dan warung semi permanen yang membuat kumuh. Dalam sidak tersebut, dirinya pun bertemu dengan seorang pria yang mengaku sebagai koordinator lapangan dan bertanggung jawab atas kondisi lahan tersebut. Saat pria tersebut terlihat membela diri dengan sejumlah alasan, emosi Farhan terlihat meluap. Ia pun memerintahkan untuk melakukan pembongkaran bangunan-bangunan yang membuat lahan tersebut terlihat kumuh.
Dalam kemarahannya tersebut, Farhan menyebut jika hal-hal seperti inilah yang merusak kota Bandung. Hari ini semua warung, kolam ikan, apa? Iya, ini kan kemarin Mau apa? baru saya bongkar. Bongkar lagi sekarang. Siap. Bukan. Sekarang bongkar. Ya, ada Ini bukan. pasti Kamu dibongkar. melawan pemerintah. Enggak. Pasti Ya udah, nurut. Bongkar sekarang. Pasti dibongkar. Siap. Ayeuna. Ya, siap. Iya nu ngaranna rusak kota teh nu kieu ye. Siapa? Mau disebut perusak kota? Bukan, Pak. Bongkar sekarang. Pasti dibongkar. Ayeuna. Ya. Saya pengen lihat. Udah bongkarlah itu. Ikut saya. Siapapun yang memiliki tanah ini, saya ambil alih dulu karena ketidakmampuan Anda menangani tanah di sini menjadi salah satu sumber kotornya kota Bandung. Ada tumpukan sampah di sebelah sana. Ini melanggar banyak sekali perda ketertiban, perda sampah dan lain-lain. Jadi mulai hari ini daerah ini akan ditutup, disegel secara permanen. Kemudian sampai ada penindakan. Kita akan melakukan penindakan secara pidana, mau itu tindakan pidana ringan atau enggak, kita lihat perkembangannya. Hingga kini, status kepemilikan lahan eks Palaguna Plaza diketahui masih belum jelas. Farhan pun meminta polisi Pamong Praja untuk sementara menyegel lahan tersebut agar tak digunakan oknum tak bertanggung jawab. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka minta nelayan Indramayu tak menjual rumah huniannya. Pasalnya puluhan rumah hunian itu diperuntukkan warga nelayan yang terdampak banjir rob atau air pasang. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat sambutannya di sela-sela kunjungan di Kampung Sejahtera Nelayan di Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu. Wapres Gibran Rakabuming Raka minta warga nelayan tidak menjual rumah huniannya karena diperuntukkan warga nelayan terdampak banjir rob atau air pasang yang kerap merendam rumah mereka. Jadi harapannya Bapak Ibu saya pesan, ini rumah yang sudah dibangun, lahan yang sudah disediakan oleh Pemkot, yang nanti Bapak Ibu akan segera masuk dan pindah ke sini, mohon ini tempatnya dirawat dan mohon maaf jangan di itu yang ngomong Bapak Ibu loh ya. Ya, pokoknya dirawat dan sekali lagi saya terima kasih ini Pak Wamen, Pak Bupati atas dukungannya. Wakil Presiden menambahkan bahwa rumah hunian nelayan ini sebagai percontohan dan akan diperluas lagi pembangunannya. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Cara pilih hewan kurban yang baik dan sesuai syariat Islam akan hadir usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Jabar. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Muhammad Cecep Abdullah, seorang cleaning service masjid di Sukabumi, menerima undangan haji dari Kerajaan Arab Saudi untuk keberangkatan tahun 2025. Atas dedikasi membersihkan masjid-masjid yang kotor, Muhammad Cecep Abdullah yang dikenal sebagai cleaning service masjid menerima undangan haji langsung dari Kerajaan Arab Saudi untuk keberangkatan tahun 2025. Cecep yang kini tinggal di Jalan Tipar, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, dapat undangan haji seolah menjadi jawaban atas doa yang selama ini dipanjatkan. Keberangkatan ini seperti mimpi, karena untuk berhaji melalui jalur undangan kerajaan. Cecep akan berangkat dalam rombongan haji undangan kerajaan yang berjumlah 20 orang.
Saat ini dirinya menjadi perwakilan dari Sukabumi dalam rombongan, sehingga Cecep akan berhaji seorang diri tanpa didampingi keluarga. Kisah inspiratif Cecep Abdullah ini menjadi bukti nyata bahwa keikhlasan dan ketulusan dalam berbuat kebaikan dapat mendatangkan balasan yang luar biasa. Dari 2024 itu Cecep udah sering ngeliat jamaah-jamaah haji, termasuk waktu itu ada berita jamaah haji dari undangan kerajaan juga. Nah disitulah mulai berdoa supaya Allah undang Cecep juga lewat undangan haji kerajaan. Nah alhamdulillah waktu ada undangan itu sebetulnya nggak nyangka ini benar nggak doa ini diijabah itu sama Allah. Tapi akhirnya setelah dimasukkan ke grup itu makin nggak bisa berkata-kata lagi. Ternyata Allah memang mengundang Cecep untuk haji tahun 2025. Rencananya Cecep berangkat dari Sukabumi menuju bandara pada 29 Mei 2025 dan langsung melanjutkan perjalanan menuju Tanah Suci. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, Hari Raya Idul Kurban atau Idul Adha jatuh pada 6 Juni mendatang. Masih ada waktu 2 minggu ke depan untuk berburu hewan kurban terbaik. Memastikan memilih hewan kurban yang sehat dan baik sesuai syariat tentunya menjadi hal penting. Ada jurnalis Kompas TV, Vida Alatas dan juru kamera Reza Pratama yang akan memberi Anda informasi ini. Saya sudah berada di salah satu tempat penjualan hewan kurban di Kota Bandung dan juga sudah bersama dengan salah satu pedagang hewan kurban yang ada di Kota Bandung. Ada Pak Fajar di sini. Kita akan tanyakan seperti apa kira-kira Pak untuk kemudian bagi para pembeli hewan kurban membedakan bagaimana hewan kurban yang baik dan juga sehat yang tentunya sesuai dengan syariat. Kalau secara kasat mata bisa dibedakannya seperti apa Pak? Terima kasih. Untuk pertama barangkali dari usia hewan kurban untuk domba itu di 1 tahun. 1 tahun bisa dilihat dari giginya sebetulnya, dari gigi yang sudah tanggal. Itu gigi susunya yang sudah tanggal. Jadi ada kelihatan gigi serinya, gigi susunya itu sudah ada 1 atau 2 bahkan begitu kan. Betul. Kalau dari usia kita bisa lihat dari giginya ya Pak ya. Lalu setelah itu kalau secara kasat mata Pak, dari fisik domba atau sapinya itu seperti apa sih Pak? Ya, 1 berarti kan sehat gitu. Dilihat dari matanya itu yang bening, tidak berair, tidak sakit barangkali ya. Untuk jenis atau bentuk dombanya atau apa namanya, ini domba ya. Dombanya itu gemuk. Terus insya Allah yang di sini semuanya sudah sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh Islam begitu ya. Itu 1. Yang keduanya untuk sapi yang ada di sana ya barangkali. Untuk sapi itu tidak kudis. Untuk sapi itu 2 tahun Mbak. 2 tahun betul, 2 tahun. Sama untuk giginya juga sudah, gigi susunya atau gigi serinya sudah tanggal juga begitu. Jadi kalau secara kasat mata mungkin baik itu domba ataupun sapi ini bisa dilihat dari badannya nih apakah kurus atau tidak dan dari matanya ya. Betul. Dicari yang matanya bening. Betul. Kalau 2 hal tersebut ini sudah kemudian diperiksa dan hasilnya baik, ada tambahan nggak sih Pak? Apalagi kira-kira yang harus diperiksa dan persiapan seperti apa nih yang perlu diperhatikan juga oleh para calon pembeli hewan kurban? Nah, untuk ya calon pembeli hewan kurban atau mukorib itu ada DKPP yang memeriksa kesehatan. Validasinya dari pemerintah itu DKPP Mbak. Kebetulan 3 hari yang lalu DKPP sudah datang ke sini. Dan itu sudah secara utuh itu sudah diperiksa semuanya. Sehingga untuk domba khususnya yang beberapa tidak memasuki atau tidak layak kami pisahkan. Karena itu instruksi dari DKPP. Betul. Jadi sebetulnya lebih mudahnya jika ingin membeli hewan kurban, biasanya sudah ada tanda kalung sehat. Betul. Tanda kalung sehat. Baik. Betul. Itu ada barcode-nya nanti. Oke, baik. Kita
Itu mungkin cara mudahnya ya bagi yang mungkin ingin membeli hewan kurban dan juga awam begitu ya. Terima kasih banyak Pak Fajar, sehat selalu, lancar-lancar untuk penjualan hewan kurbannya. Itu tadi saudara hal-hal yang perlu diperhatikan yang bisa Anda perhatikan begitu ya saat ingin membeli hewan kurban dimanapun Anda berada. Dari Bandung, Jawa Barat, Fida Latas, Reza Pratama melaporkan. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Ninda Destiani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.